nggak boleh ngomong jorok lagi ya, udah direkam. Nggak boleh ngomong jorok ya, udah direkam nih. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? Selamat siang, Pak. Selamat siang. MLM Polling ya jadi. Yo, amat duduknya kayak musik Sini, aja. Pak, sini, Pak, sini, Pak. Ibu, terima kasih banyak atas Ini bikin di sini kan, Pak? nanti Langsung tempel aja dong. di sini juga bisa. Bisa. Di sini, nah, nanti di tengah-tengah aja. Di mana? Saya nanya, Pak. Ya, jadi gini. Saya mau podcast, Pak. Jadi gini, Bapak Fatah. Saya nanya, Pak. Saya nanya, Pak. Oh, Bapak yang nanya. Bapak Siap. langsung Oh, juga. siap, siap. Ini para chef sedang memasak pisang apa nih? Pisang goreng, pisang dan bakwan. Bu lagi ngapain bu? Masak, Masak apa? masak bakwan, pisang goreng. Wow. Jauh loh, ini loh chefnya dari Jakarta loh. Chef apa nih? Master Chef, PGA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sampai juga. Watah, gua lihat video lu udah berenang. Wah, gak bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makannya udah lapar banget ya. Kayak mau jalan jauh nyampe kayaknya. Tapi nggak berasa kok. Untuk Pak Jen ngomong aja. Ada podcast, ada di atas. Ada podcast di dalam. Gimana perjalanannya Pak Bagus? Perjalanannya gimana tadi Pak Bagus? Perjalanan keren. Tapi jauh. Jauh banget. Masa nggak nyampe-nyampe ya Pak Jen? Macet Untung nggak Pak. tadi? Enggak. Enggak ya? Nggak macet. Untung Pak saya ini dari tadi cerita terus. Kalau nggak cerita terus. Salim dulu. Salim dulu. Ini yang bikin gorengan. Mungkin langsung saja kita sambut Pak Bagus dan Pak Co untuk bisa duduk bersama-sama. Memang kalau ini kebetulan mic-nya satu, saya simpan di tengah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Udah Bapak aja. Ayo, abis itu Pak Firman suruh juga. Iya, Pak Firman yang pasti banyak. Semakin banyak narasumbernya semakin bingung. Siapa yang masalah?
dari saya pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bagus, Pak Cu, Pak Dini dan rekan-rekan sekalian untuk bisa bikin acara gathering ini, karena menurut saya pribadi gathering ini memang nggak akan satu hari ya, mungkin cuma berapa jam saja, tapi euforianya itu hampir 1 minggu Pak. Jadi persiapannya dari persiapannya dari Pak Ketuanya dan Bapak Bibi sekalian yang mempersiapkan. Dan yang paling Nurul. Betul Pak, paling seksi sibuknya Bu Nurul ya. Bagian bayar-bayar soalnya. Alhamdulillah. Mungkin dari untungnya acaranya dipindah ke pantai Pak. Soalnya kalau misalkan kita trekking mungkin ada beberapa teman-teman yang akan ikut Pak, kayak Alin, Cipta. Gimana? Itu yang diajak nanjak aja udah mikir 2 kali lipat. Beratnya itu aduh nggak naik ini kayaknya. Kalau sama Pak Adi untuk di Ciparai paling depan Pak Adi. Ini emang doanya Ali memang kuat ini Pak. Pengennya nyantai ya kan, nikmatin hidup. Mungkin kenapa sih Pak kita diajak ke Carita, mungkin ada agenda apa sih Pak dari apakah hanya sebatas silaturahmi atau ada agenda lain Pak yang bagus sendiri? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, teman-teman ATGL yang saya banggakan, Pak Husaini, Pak Deni, sehat semuanya, teman-teman. Sebetulnya kan ini loh, kita itu udah lama nggak ngumpul ya Pak Husaini ya. Kalau saya sama Pak Husaini ngumpul terus, ngumpulnya di Puncak Gunung Gede, Puncak Gunung Pangrango, ngumpul terus. Terakhir kali kita ke Pangrango, kita itu 20 jam budget, jalan 20 jam udah payah betul lah. Tapi di antara perjalanan itu kita bicara ngobrol banyak sama Pak Johan Puspo gitu, tentang gimana mengelola kekompakan tim gitu kan gitu. Dan Pak Johan Puspo juga melihat bahwa di kita itu di media ATGL termasuk yang kompak gitu. Tujuan saya ngajak teman-teman untuk keluar dari lingkungan kerja itu utamanya itu sebenarnya saya pengen teman-teman itu punya ikatan yang juga ada di luar kerja gitu. Saya bilang ke Pak Husaini, Pak Firman, Pak Deni waktu itu menyambut dengan baik. Cuma karena awalnya itu yang menyambut baik itu Pak Husaini, langsung bilang trekking aja Pak. Betul. Tapi sebenarnya sih kalau trekking yang kemarin kita sama terakhir kali ke Setu sama Pak Johan dan teman-teman itu ke Curug Kencana dekat kok. Dan nanjaknya nggak terlalu sulit ya Pak Den ya. Kayaknya kita bisa, kalau kita jalan bisa 10-15 menit sampai kan gitu, 15 menit sampai. Jadi cuma tadi gak ada tantangan yang kemarin, cuma curugnya bagus, terus ya bagus lah ya gitu. Cuman kemarin ke Pondok Memburu saya agak khawatir nih. Pengennya Mas Bondan, malam-malam naik, ini kan unpredictable nih, alam ini kan, bahaya tuh gitu tuh. Waktu kemarin kita turun dari sana jam 12 malam ya Pak Jet, dari Panjangcangan sampai ke camp itu jam 12 malam jalan tuh, sepanjang jalan tuh saya cium bau pesingnya air kencing harimau itu yang ngeri. Saya khawatir nggak ada di Pondok Memburu harimau, ya nggak ada sih, tapi binatang liar lainnya masih ada gitu. Saya khawatir banget. Terus saya bilang kebetulan ada villa yang bisa kita pakai. Saya pun agak deg-degan juga, jangan villanya tidak seperti yang kita bayangkan gitu kan. Tapi alhamdulillah villanya bagus nggak? Bagus. Alhamdulillah bagus ya. Terima kasih Pak. Cuman ya itu mungkin jadinya nggak bisa lebih cepat. Saya minta izin ke Pak Edi tidak mengizinkan untuk
di hari kerja. Tapi saya bilang Pak kalau Jumatnya sore boleh nggak? Boleh, karena saya bilang teman-teman itu bisa biar punya waktu hari Minggu bersama keluarganya kan gitu. Akhirnya diizinkan. Itu role utamanya pergi itu keluar itu gitu ya. Jadi agenda ke depannya mungkin akan trekking nih Pak. Nah, kalau trekking saya dalam proses ini sih merencanakan kita rencananya olahraga dulu ya Pak Jen ya. Olahraga dulu, nanti mungkin di GBK Jumat malam yang mau ikut di GBK silakan. Kita sebenarnya bukan ikut sih, kita ngikutin yang udah. Siapa yang di GBK lari? Bukan Darman, Latihan. Saya baru 2 kali sih Bang. Jumat malam. Jumat malam kayak dulu lagi Rul. Tuh kan pernah juga tuh. Itu Rabu Pak. Itu yang ada yang cowok yang jalannya gini masih ada. Kebetulan saya yang gini. Jadi Pak Jen itu cowok, pakai baju ketat banget, gini tuh kelihatan. Terus dia jalannya itu kan kita putarnya begini kan? Betul. Dia putar arah. Terus setiap kali ngelihat Jusa balik gini. Jusa Legal. Jalannya gini. Ada enggak? Dari masih banyak kayaknya. Semuanya senang, ya happy bisa kumpul bareng gitu. Dan yang paling penting tuh ngobrolnya sebenarnya. Saya tuh lebih suka orang bilang grapevine itu jadi situasi informal seperti ini itu yang banyak banget masukan-masukan. Pesan Pak Johan cuma satu ya Pak Johan. Di sini nggak ada manajemen, semuanya sama. Nah saya minta kayak gitu. Saya bikin podcast saya agak kesel juga loh. Ngapain bikin podcast? Saya juga nggak tahu Pak, saya jarang. Ini juga ada konsep saya. Asal maju aja dulu. Dibikin podcast sebenarnya oke juga kita ngobrol gitu ya. Tapi saya pengennya di antara kita semua selain lebih mengenal lagi, sama-sama ngobrol, sama-sama nikmatin yang ada gitu. Oh ya besok ada motorsport tuh, donat sama banana boat ya. Lo pesennya ya lo. Wah besok. Ada yang nggak berani naik banana boat atau naik donat? Hah? Berani nggak? Saya di mana? Ya, dibilang nggak berani kan yang ngaku. Besok baru ketahuan Pak. Dulu. Tapi tadi ada pesan dari Pak Agus, jangan ambil risiko gitu. Karena dia tahu kita 20 jam di kamar nih. Yang fun aja. Jadi besok kalau misalnya ada yang mau banana boat atau donat, daftar aja ya. Kalau misalkan ke depan trekking saya nanya dulu Pak ya. Ke Mas Salim, sanggup nggak trekking? Kalau di sini sanggup. Kemarin katanya nggak mau bu. Mas Citra sanggup Mas? Mungkin ada opsi lain. Kira-kira kemana Pak enaknya Pak kalau misalkan trekking Pak? Sebenarnya saya sempat pertamanya saya ngobrol sama Adimas. Jadi waktu Adimas datang ke ruang saya lihat kok, Din, kamu kok makin gede aja sih? Kayaknya harus banyak olahraga nih. Tapi kita kapan mulai? Mungkin bisa olahraga bersama. Yang deket-deket aja dulu, yang gampang, GBK misalnya. Yang penting kita dapat sehatnya. Yang penting itu sehatnya dulu nih. Begitu sehatnya dapat, kebersamaannya dapat, mungkin kita bisa tularin ke yang lain gitu. Nanti dari situ udah dapat fisik yang oke, coba kita cari suasana yang berbeda gitu. Misalnya tadi ke Sentul, atau nanti yang lebih serius lagi bagus mendakikan gunung yang sebenarnya misalnya. Atau misalnya Ke perahu dulu misalnya. ke perahu. Perahu itu katanya mendaki cuma 2 jam. 2 jam. Tapi Tapi videonya Buat Bapak. Jangan kalau masih muda Catat. Tapi Pak Den, kalau Pak Denny sendiri kan udah melaksanakan kegiatan bareng atasan lah ya di luar kantor. Itu perasaannya gimana sih Pak? Apa ada rasa canggung atau kayak gimana? Soalnya
jujur aja kalau misalkan Mana ada dia ngeledekin kita terus. soalnya kan kalau kayak misalkan kayak saya pribadi atau misalkan teman-teman mungkin ikut kegiatan atau kan juga kadang sedikit canggung malah jadi nggak enak gitu kan. Kayak gimana sih Pak? Justru kita senang ya Pak Bagus ya, karena kata Pak Bagus, Pak Johan bilang itu di sini ada manajemen. Jadi kalau pada saat saya ikut itu ngomongin kerjaan aja itu langsung diindur tuh sama beliau. Pokoknya kalau Nggak kerja ada boleh tidak. ngomongin kerjaan. Gak ada ngomongin kerjaan. Iya. Itu happy Di gitu. sini nggak ada ngomongin kerjaan Pak. Nggak ada. Mau bergabung Pak? Ayo Bang. Oh iya. Pengalamannya lebih banyak Pak. Tadi aja pas lagi naik mobil ya, ada cewek, mas ikut. Tadi saya telepon Pak Firman. Pak Firman nama siapa aja? Saya izin lah. Tadi sebenarnya Pak, tadi ada cewek mau ikut tapi saya tolak. Saya ingat Ajis. Bawa Ustadz soalnya Pak. Kalau nggak ada aja tuh bawa aja ya. Sejak ada Pak Ajis dinasihatin terus. Dulu waktu kita mau pindahin Pak Ajis ke Pak Firman kan, kita tuh pengen Pak Ajis akan memberikan warna di foto kita. Sekarang dia warnai ya. Terkontaminasi. Tapi anak-anak Pak Ajis gitu, tiap hari pisang, besok ubi. Jadi kita ingat masa lalu, nggak jauh dari pisang, ubi. Ini korbannya nih Pak. Kita merasa kehilangan Pak. Akhirnya makanan, kita nggak ada yang makan. Nah, kira-kira mungkin itu tadi obrolan singkat. Nah, kira-kira dari bapak-bapak di sini pengen ngajak ngobrol siapa nih Pak? Kan mungkin selama ini nggak semuanya diajak ngobrol nih Pak ya. Mungkin ada yang pengen ngajak ngobrol, siapa nanti kita bisa suruh maju ke depan. Kita tanya kesan-kesannya aja Pak. Kalau saya suka kadang suka lupa nama bro. Nah itu Pak, pasti Pak. Pasti lupa. Tinggal tunjuk aja Pak. Atau mungkin yang mau resign Pak. Oke, biar nggak grogi sebenarnya galuh itu apa sih namanya, pengobat rindu saya menghadapi masa-masa kita tuh mau resign. Sekarang saya itu, bagus saya udah 12 kali pindah setelah. Jadi momen-momen ketika kita mengajukan resign itu rasanya tuh kangen banget. Bisa. Kalau saya biasanya itu dalam kondisi di mana saya sedang dalam performance terbaik. Terus mau resign kapan, Pak? Kebetulan saya di BGA ini sudah menemukan komunitas yang udah cocok gitu Pak Firman. Jadi sebelum-sebelumnya saya udah meninggalkan dunia naik gunung sebenarnya. Oh gitu. Tapi begitu di BGA ketemu orang yang satu frekuensi lagi, jadi naik gunung lagi gitu. Tapi nggak tahu kan kalau Pak Zeni itu kalau di atas gunung tuh poetik dia. Iya serius. Kalau udah nyampe tuh, Pak Bagus denger nggak? Itu Dede Luis ngomong apa sama kita? Ucap poetik banget Pak Zeni. Romantis banget, paling romantis kalau di atas gunung romantis banget Pak Zeni. Tapi Bapak nggak salah ngomong sama Pak Bagus tuh. Saya kalau gunung nggak mau dengan ngajak Santi, saya mau. Rencananya nggak mau. Ini kok jadi bebas gini? Ngapain di sini? Belum tanya. Oke. Mungkin itu bakal nanti buat jawab pertanyaan dari lain. Saya melihat satu saat ke depan itu Pak Firman,
Pak Jen, yang akan jadi hebat itu adalah orang-orang yang punya hati. Itu yang dinamain akhlak tadi itu. Yang paling hebat itu orang yang punya hati. Jadi pintar itu udah nggak ada lagi nanti menguasai dunia, karena tidak akan digantikan oleh mesin. Semua akan digantikan oleh mesin. Semua akan digantikan oleh kecerdasan buatan atau AI gitu. Makanya suatu saat nanti itu membuat kita jadi manusia yang paling hebat itu dalam bagaimana kita benar-benar jadi seorang manusia. Artinya apa? Yang bikin kita unik apa? Sebagai seorang manusia, hati. Karena kan mereka kan nggak punya perasaan. Uniqueness kita tuh ada di hati. Nah, orang yang hebat itu adalah siapa mereka bisa menggunakan hatinya. Yang pertama, yang terakhir adalah integritas. Sebagai seorang manusia itu pasti harus punya integritas. Dan integritas itu tidak bisa dihitung oleh mesin, ya kan? Misalnya nih kalau misalnya ada mesin ditanyain apakah bagaimana caranya Palestina memenangkan perang bersama Israel misalnya gitu kan? Kan gampang aja mesin menjawabnya. Jatuhkan satu bom nuklir di Israel, selesai semua. Itu perdamaian akan terjadi gitu. Tapi kalau kita manusia kan kita beda seperti itu gitu. Makanya ke depan lalu ke depan itu yang saya mau cerita sama kamu, ke depan itu akan orang-orang yang punya hati yang nanti ke depannya itu bisa menguasai dunia. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya sih terserah. Pesannya apa? Iya. Berapa lama di BGA nih? Udah berapa lama? Kalau di BGA kan sebetulnya join tuh baru di ATGD sendiri sebenarnya dari 2022 kan Desember. Jadi kurang lebih sekitar 1 tahun 9 bulan lah. Terus kesannya sih di ATGD sebenarnya teman-teman di ATGD ini kompak ya, solid banget. Apalagi kalau ada rekan timnya tuh ada yang mengalami kesulitan apapun itu pasti selalu dibantu. Baik itu dalam hal pekerjaan atau dalam hal masalah keluarga atau yang lainnya lah. Joki mau formalitas banget. Itu nggak mau keluar, nggak mau formalitas banget. Itu dari hati loh. Dari hati ya. Nggak itu masih takut. Coba Pak Dimas kepatiin lu sebentar. Wah, saya udah mau diturunin jalan Mas. Mungkin bentuk dalam bisa balik lagi. Balik lagi kalau. Oke. Kira-kira mengajak ngobrol apa lagi nih Pak? Susanti mana Ibu Susanti? Gimana tadi kesan-kesan goreng-goreng? Temen nih. Palit ini, palit. Gimana San? Udah 12 tahun tuh, berapa tahun? Bini, 11. Kurang dikit. Berapa nggak 11? 11 jalan 12 kan? Gimana 11 tahun dulu ya? Udah mati rasa. Mati rasa sama Denny. Makanya lu jangan main HP. Tadi ada salam. Langsung ada tukang edit lagi gua. Tapi dia itu emang terkenal namanya. Masih kalau nonton sama kan yang kajian anak itu modelnya sama gitu ya. Terus Kalau Ya. dulu kita kenal semuanya ya. Betul Pak. Nih ya teman-teman ya, kan kalau kita udah mulai kerja egonya udah mulai tinggi, ya. Orang kalau punya berduit kerahnya lebih tinggi itu, ya. Nggak tahu nggak maksudnya tuh, ya. Biasanya merasa levelnya udah gimana gitu kan, udah agak sombong-sombong. Karena dulu kita begitulah di BGA tuh,
Dulu yang belum punya jabatan biasa setelah naik jabatan udah agak negor udah susah tuh. Kita jangan kayak gitu menurut saya. Mau punya jabatan low profile aja gitu. Karena itu yang lebih apa ya? Yang lebih yang seperti Pak Bagus Bang tadi sampaikan, ya memang yang harus dikedepankan ke depan tuh ya hati itu, ya. Jadi jangan merasa terlalu penting, terlalu merasa sangat dibutuhkan, jangan. Ya, kalau maju ya sama-sama maju kan gitu ya. Kalau berhasil sama-sama berhasil, jadi dirangkul. Karena kalau nggak begitu, nanti kita seperti yang Pak Huzani sampaikan, itu secara kalau menginspirasi itu Pak. 12 kali pindah. Ya kan? Jadi mau saya yang seperti itu saya selalu bilang ke teman-teman, cobalah bikin suasana kerja yang menyenangkan. Ya, jangan antar kita sikut-sikutan kan gitu ya. Capek, ya kan? Orang karena pindah kan mungkin karena atasan, terus karena gaji, terus karena pekerjaan sama karena lingkungan. Insya Allah di BGA tuh kita yang Bapak bilang tadi itu kalau mau saya udah dapat gitu ya, dibanding dahulu itu di BGA jauh gitu. Mungkin dari saya itu aja kali bagus sebelum kita bagi-bagi kado, karena saya tunggu kado dari Bapak ini. Oke, terima kasih Mbak Santi. Itu kado sudah bisa dimulai apa? Bisa. Kalau malam itu saya bawa kado saya begini. Wow. 49. Pas 9 Pak Bagus. Buat gojek kayaknya ya. Tahu tuh dari siapa tuh? Bapak tanya. Ini kayaknya tadi beli tepung sekalian ya, Pak. 4 dari Pak Bagus katanya.
berapa dia? 22. Iya, 22. 9 mulu. NANI?! Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Emotional, damn it! Wow.
Siapa nih? Ini nama apa 9 nih? 11. Turun, beli payung, turun ada payung. Ada baru ngomong ya Pak? Iya baru ngomong. Payung kecil buat kayak mati ya. Payung. Ngoceng itu mah Pak. Gimana ini jemput apaan sih? Aduh Kevin. Aduh. Jangan di Pak Firman nih, Pokoknya gambarnya agak porno dikit. Celana dalam. Tapi yang ngasih dia wanita yang perhatian. Stop it. Get some help. Mau dipakai? Thank you. Kalau nggak mau tuh ukuran pedang. Tahu aja Pak. Kalau bisa pakai WA. Thank you. Lu mah apa aja bisa. Tinggal gantung gitarisnya aja nih. Paling bisa. Ya nyanyi aja, asal jangan lagu Batak aja. Setengah jam masih detail-detail aja. Mandi dia soalnya. Bila kau datang dari selatan, langsung saja menuju Romangan. Belok kanan sebelum perempatan, teman-teman menunggu di Sahidan. Di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan.